Oke, teman-teman, balik lagi kepada saya, Tristan Triman. Di sini saya akan membahas video ketiga, yaitu tentang konsep nested loop pada Python, teman-teman. Nah, jadi pada video ketiga ini, saya akan membuat program pola bintang. Jadi, program itu mencetak pola segitiga naik dan segitiga pola terbalik menggunakan nested loop ya, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke programnya ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan menulis try, teman-teman. Try seperti ini. Oke, lalu kita akan menulis T untuk tinggi. Nah, seperti ini. Lalu, ya teman-teman, tinggi seperti ini. Nah, setelah ini kita akan nulis accept. Accept seperti ini. Lalu value error. Value error. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan langsung ke return. Return. Return input. Sini inputnya. Input tidak valid ya, teman-teman. Tidak valid. Nah, next, setelah ini tidak valid, harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat ya, teman-teman. Bulat seperti ini. Nah, next kita akan langsung ke if. If jika T itu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita langsung ke bawah ini. Return setelah ini tinggi harus positif. Seperti ini. Oke. Lalu kita langsung ke bagian print ya, teman-teman. Kita tulis print. Lalu seperti ini. Print. Lalu seperti ini. Seperti ini, lalu seperti ini lagi. Oke, next. Lalu kita akan tulis bagian nomor pertama, yaitu pola segitiga. Pola segitiga. Pola segitiga. Segitiga naik. Lalu ringkas. Seperti ini. Lalu di bawahnya saya akan menulis print pola segitiga naik ringkas seperti ini. Nah, setelah ini saya akan menulis for in range 1 T plus 1 seperti ini. Lalu di bawahnya saya akan seperti ini. Mencetak i bintang secara langsung. Ya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita tulis print kurang lebih seperti ini. Ada print seperti ini bintang. Saya pakai ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Print bintang, lalu ada bintang lagi seperti ini, lalu i. Next. Kita masuk ke yang soal nomor 2 ini ya, teman-teman.
Nah, kita langsung ke nomor 2. Oke, yang keduanya, pola segitiga terbalik ringkas seperti ya, terbalik seperti ini, tidak ada ringkas ya teman-teman. Terbalik ya, ringkas. Next, kita pakai ini nih, print seperti ini. Sorry. Control copy, kita ke bawah lagi. Lalu kita seperti ini. Control V seperti ini. Oke, next. Habis ini kita langsung ke bawah lagi, kita langsung print lagi. Print seperti ini, berarti nanti kita menggunakan 2 pola segitiga. Segitiga terbalik. Terbalik seperti ini, terus kita tambah seperti ini. Terbalik, oke. Setelah ini kita langsung tulis for i in range i, 0, 1 mencetak i bintang secara langsung, lalu kita tulis print bintang lalu i seperti ini. Nah, next kita akan menulis print ini ya teman-teman. Oke, selesai. Buat teman-teman. Kita akan salin ini lagi, control copy, saya mau tulis seperti ini. Nah, control V di sini seperti ini, lalu next kita akan menulis bagian inputnya. Bagian input dan eksekusi seperti ini, lalu kita masukkan input skor tinggi, lalu kita bagi, sama dengan kan input lagi, input, lalu kita dalam kurung seperti ini, masukkan tinggi atau jumlah baris. Misal kita ngasih contohnya 5 deh. Contohnya seperti ini, contoh 5, lalu kita kasih ini nih 5. Setelah ini kita titik 2. Oke, setelah ini langsung kita sama dengan hasil sama dengan, lalu ke bawahnya cetak pola ringkas input tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini, tinggi, terus wait. Nah, input tinggi seperti ini, lalu kita langsung ke bagian if hasil. If hasil, terus kita ke print
berhasil. Nah, coba kita run ya teman-teman, apakah bisa? Nah, sudah bisa ya teman-teman. Kita tinggal masukkan contohnya saja. Di sini saya sudah memasukkan contohnya 5. Misal saya masukkan 5. Nah, maka akan terbentuk sebuah pola segitiga naik dengan total ada 5 pola segitiga ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita ke bagian yang awal tadi yang sudah saya ketik ya teman-teman, yaitu try. Nah, pada try ini itu tuh kayak mengonversi input loh gitu loh, dari inversi input yang tinggi yang berupa string tadi jadi bilangan bulat atau t itu sebagai int tinggi nih teman-teman. Nah, jika kita masukin konfirmasi konversinya itu gagal, misalnya pengguna misalkan kita memasukkan 5 atau a, jadi blok except value error ini akan dijalankan dan fungsi akan mengembalikan sun kesalahan. Jadi ini adalah bentuk validasi error yang baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan positif. Nah, jika konversi berhasil, program memeriksa apakah T ini positif. Jika if T kurang dari sama dengan 0, jika tidak atau pesan kesalahan lain itu dikembalikan teman-teman. Selanjutnya kita akan ke sini nih ya teman-teman, program ini. Jadi pola segitiga naik ringkas. Jadi loop ini tuh berulang dari i itu sama dengan 1 hingga i sama dengan t. Jadi t yang dimaksudkan itu adalah contoh t ini adalah 5. Jadi i akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan setelahkan di sini ada kekuatan string repetition. Jadi pada baris print ini ya teman-teman, nih bagian ini ya, saya tandain. Nah, bagian ini tuh, jadi perkalian pada ini string di Python itu mengulangi string disebut sebanyak jumlah yang ditentukan, misal variabel 1, variabel i. Nah, jadi saat i dicetak itu misalkan saat i sama dengan 1, maka dicetak sebagai 1 bintang ini ya teman-teman, pada running seperti ini ya teman, di sini. Nah, saat i itu sama dengan 3 akan dicetak 3 seperti ini. Nah, saat i sama dengan t dicetak sebagai t bintang. Jadi semakin kita masukkan contohnya 5, maka akan sebagai 5 bintang gitu teman-teman. Nah, sini maka akan mentok di 5, maka otomatis akan keluar dengan 5 bintang teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola yang kedua nih, pola segitiga terbalik. Nah, jadi loop ini menggunakan fungsi range ya teman-teman. Fungsi range ini nih. Nah, jadi fungsi range ini t, 0, min 1 berarti itu mulainya i sama dengan t, jadi akhiri sebelum 0, yaitu pada 1 dengan langkah mundur min 1 gitu teman-teman. Contoh jika t itu 5 ini tadi, nah i akan bernilai dari kita hitung dari mundur ya teman-teman. Jadi kita mundur jadi 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, karena ini dimulai dari nilai terbesar, jadi itu urutan gitu teman-teman. Kalau tadi yang segitiga naik itu dari 1 ke 5, sedangkan dari 5 ini terbalik. Jadi dari 5 ke 1, kayak gitu loh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian input atau eksekusinya, nih pada bagian ini, input dan eksekusi. Jadi itu input, itu meminta pengguna atau kita, dan menyimpannya sebagai string, sebagai input, sebagai tinggi teman-teman. Nah, untuk eksekusi fungsinya itu kita memanggil fungsi cetak pola ini teman, cetak underscore pola underscore ringkas sebagai input tinggi. Nah, jika fungsi ini mencetak pola dengan sukses, maka fungsi akan mengembalikan non atau perilaku default jika tidak ada return yang dieksekusi, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk output akhirnya saya misalkan if hasil. Jadi kondisi itu meriksa apakah variabel hasil memiliki nilai truth, yaitu nilai truth di sini adalah pesan kesalahan, misalkan sebuah string non kosong kayak gitu teman-teman. Nah, jika hasil adalah pesan kesalahan, maka sebuah string kondisi if ini hasil tersebut dicetak gitu loh. Dan jika fungsi itu berhasil mencetak pola dan mengembalikan non, jadi kondisi if non ini adalah false dan tidak ada yang dicetak di bagian akhir kayak gitu teman-teman. Ya, so seperti itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa ke video berikutnya teman-teman. Dadah.